Akhirnya kita mendapatkan siapakah real MVP dari insiden God Valley dan apakah akhirnya sedikit terungkap nih sosok Imo yang sebenarnya, apakah dia bukan manusia dan apakah juga Rox akhirnya tahu cara mengalahkan Imo. Nah, Galsi Film sini kali ini kita akan review One Piece untuk chapter 1164 yang akhirnya nih kita tidak banyak libur karena minggu lalu kita membahas untuk chapter 1163 dan dikatakan minggu depan juga One Piece tidak libur, yang berarti kita akan langsung masuk ke klimaks dari 1165 yang aduh ini angin kemana-mana bahkan sampai keluar-keluar. Nah, makanya pastikan kalian tonton video sampai habis karena seperti biasa kita akan mereview dengan sangat lengkap untuk chapter One Piece ini. Pastikan tonton sampai habis ya agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena One Piece tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Nah, di mana judul untuk chapter kali ini adalah Devi's Blood atau darah keturunan dari klan Devi. Dan kita pula di sini mendapatkan cover request nih, di mana Perona salah mengira si kelinci cowboy sebagai Mihawk. Dan buat yang lupa, itu adalah kelinci yang kita lihat di Whole Cake Island alias pulau yang dimiliki oleh Big Mom yang aduh lupa siapa nama untuk kelincinya. Dan chapter sendiri pun langsung lanjutan dari chapter sebelumnya, di mana Rox yang tertusuk nih oleh kemampuan Domi Reversi Imu, dan pertanyaan Roger juga benar-benar persis seperti pertanyaan yang kita tanyakan sebelumnya. Serangan terkuat se-entero One Piece yang kita lihat dari chapter lalu oleh orang-orang yang sangat luar biasa, dengan bahkan Oda pun memberikan satu panel full epic. Dan what? Udah apakah gitu doang Oda menampilkan nih panel epic dari orang-orang luar biasa tetapi dampak atau bahkan tidak berefek apa-apa. Yang persis lah seperti kata-kata Roger, serangan kita sama sekali tidak berpengaruh ke makhluk itu. Yang bukankah menjadi semacam sia-sia Oda menunjukkan panel tapi nggak ada efek apa-apa. Yang di sini pun kita diperlihatkan panel dari semua orang yang jujur ini sangat keren sekali. Kita diperlihatkan satu panel full dari Big Mom, Kaido, Newgate, Garp, Roger yang wah ini bajak laut luar biasa yang akan berperan nanti di masa depan, kecuali Garp ya karena dia adalah angkatan laut. Yang dari sini pun semakin terlihat ya kalau orang-orang ini memang pastinya saling respect satu sama lain. Yang di sini pun sepertinya Rox masih bisa melawan saat Imu merubahnya dengan Domi Reversi, karena di sini pun Rox berkata, kau tidak seharusnya mengganggu manusia ini. Hey, kau monster. Yang bukankah ini menjadi semacam kata-kata atau term menarik yang Rox katakan langsung kepada Imo? Karena bukankah kata-kata yang menariknya adalah kau tidak seharusnya mengganggu manusia. Kenapa Rox secara spesifik menyebut kata manusia kepada Imo? Yang apakah Imo bukan manusia seperti kita-kita ini? Dimana bukankah banyak tadi yang berkata, yang pernah juga kita bahas di salah satu teori dari channel Filnomi, yang apakah Imo bukan manusia dan dia mungkin adalah alien atau bahkan dia adalah iblis yang dari planet lain yang akhirnya terjun ke dunia untuk menguasai dunia ini. Yang walaupun saya sendiri pun kurang suka dengan ide seperti itu karena ya apakah ini akan menjadi Kaguya versi One Piece yang nanti malah jadi alien-alienan yang aduh semoga tidak seperti itu. Di sini pun Rox menambahkan Davy D. Jones adalah nama dari raja dunia ini sebelumnya, yang saat itu pun Imo langsung terlihat marah sambil membalas kata-kata Rox. Bodoh, makhluk itu tidak pernah menjadi raja, bahkan untuk satu detik pun tidak ada takdir yang menghubungkan antara Mu alias dia dan Devi. Rox pun menjawab lagi, kalau begitu kenapa kau terlihat takut sekali? Bukankah itu hanyalah sebuah nama? Kau selama ini sudah takutkan. Takut di mana akan datang hari di mana seseorang yang akan meneruskan tekad Devi dan memenuhi janjinya. Aku pun penasaran siapa nih yang lebih kau takutkan? Apakah Davy D. Jones ataukah Joy Boy? Yang di sini pun Rox sambil senyum berkata hal seperti itu kepada Imo yang ini bahasa menarik yang akan coba kita bahas detail nanti di sesi analisis. Imo pun menjawab lagi, hentikan ocehanmu, mereka tidak boleh bangkit selama aku bisa membuatmu hilang. Devi, Imo pun memanggil Rox dengan sebutan Devi ya, karena lagi-lagi dia memang seorang klan dari Devi. Mo pun sudah menemukan pasukan yang sempurna saat ini, sebuah negeri raksasa yang masih dalam keadaan bimbang. Rox tentu saja sadar ya, apa maksud dari perkataan Imo ini, makanya di sini pun Rox menjawab, sialan kau.
menjauh dari Harald, dia hanyalah menginginkan kedamaian. Imo pun menjawab lagi, tentu saja ini adalah peluang yang tidak semudah itu akan terjadi, di mana penguasa dari ras raksasa memiliki pemimpin yang pelin-pelan dan hal seperti ini tidak akan mungkin terjadi lagi dan ini sebuah kebetulan yang perlu dimanfaatkan. Dan situlah Domi Reversi Imo akhirnya sukses sambil berkata, oke sekarang hentikan garis keturunan Devi. Dan Rox pun langsung terjatuh di mana Big Mom merespon, hah kenapa Rox? Apa yang terjadi? Apa hal barusan melakukan sesuatu kepadamu? Yang ini lucu banget ya, Big Mom benar-benar menjadi sosok wanita yang ada di kru dari bajak laut Rox karena dia sangat vokal sekali mengeluarkan ekspresi yang ada dalam dirinya langsung kepada mantan kaptennya yaitu Rox ini. Di sini pun Rox yang sepertinya sudah terkontrol penuh berkata dalam pikirannya, sial, kesadaranku sudah mulai menghilang. Yang di sini pun kita melihat ya, Rox benar-benar berubah full menjadi Domi Reversi seperti orang-orang yang pernah kita lihat sebelumnya, Dori Brogi dan klan Devi yang sebelumnya, di mana tubuhnya membesar dan dia pun memiliki sayap. Bahkan Big Mom pun yang terbilang cukup raksasa ya untuk ukurannya, dia pun masih kalah besar dibandingkan Rox yang telah berubah. Rox pun berkata, minggir, darah mereka harus dihilangkan dari sejarah. Dan dia pun melompat ke kepala Kaido, menusuk mulutnya dan melemparnya dengan sangat kuat. Di sini Big Mom lagi-lagi merespon dengan berkata, sialan kau Rox, bukankah kita seharusnya berteman? Dan sama di sini pun Rox langsung menghajar Big Mom yang terhempas cukup kuat oleh serangan tersebut. Yang di sini Newgate melihat semua hal itu dengan ya bisa dibilang ya Newgate yang karakternya masih sama persis seperti sekarang, dia sangat-sangat tenang sekali dan dia pun sini berkata, apa kami menghalangimu? Rox yang wow sungguh kata-kata dan diksi yang luar biasa oleh Newgate yang sangat simpel tapi dia masih cukup respect kepada mantan kaptennya seperti itu. Dan di sini pun langsung dijawab oleh Rox, iya kau menghalangi. Yang langsunglah kita melihat clash antara haki dari Rox yang luar biasa plus gura-gura dari Newgate. Yang ini pun sebenarnya bisa dibilang menjadi clash serangan yang sangat-sangat luar biasa juga. Dimana bahkan dari sini pun mengakibatkan hancurnya sebelah tebing dari God Valley. Yang jangan lupa ya, ini tebing sangat besar sekali. Yang bahkan kapal angkatan laut itu terlihat sangat semut sekali dibandingkan tebing dari God Valley ini. Yang bahkan dikatakan kalau kapal-kapal angkatan laut yang ada di Northeast pun semuanya hancur. Yang sebenarnya jika hal sebesar ini jatuh ke air, wah ini bisa menciptakan tsunami yang sangat luar biasa. Kita pun akhirnya diperlihatkan keadaan di berbagai area di mana bajak laut Roger yang udah siap pergi, tetapi Rayleigh yang tentu saja bertanya nih, apakah Roger baik-baik saja? Yang emang beda lah ini partner sekawan seperti apa karena Roger yang squad itu pun masih dikhawatirkan oleh seorang seperti Rayleigh. Dan kita juga diperlihatkan ya panel mereka yang mengambil kotak harta karun yang seharusnya ini kotaknya sudah berisi Shanks bayi karena kita pun melihat terdapat bubble chat tidur juga tuh di atas kotak harta karun ini. Dan mungkin banyak yang nanya nih, Shanks kenapa ya tidak terkena efek haki di pulau sebelumnya ketika serangan terkuat dan Imo bergesekan yang kita lihat di chapter lalu. Dimana mungkin alasan logis versi saya sendiri karena Shanks pada saat itu masih belum tahu nih dan belum paham apa-apa. Ya namanya juga seorang bayi, makanya efek haki yang mungkin bisa disebut sebagai efek intimidasi belum terasa atau mungkin Shanks masih belum mengerti, makanya efeknya tidak bisa dirasakan oleh Shanks pada saat itu. Ya lagi-lagi namanya bayi mah tidak tahu apa-apa. Di sini pun kembali diperlihatkan dragon yang sangat desperate sekali karena ya lagi-lagi dia masih nyari Shanks ada di mana, sambil berkata bahkan aku tidak bisa menyelamatkan satu bayi kecil. Yang di sini pula kita diperlihatkan nih keadaan dari para bajak laut Rox yang lain di mana Ganzo yang dikalahkan oleh Shiki yang udah pasti ya seperti yang kita bahas sebelumnya di chapter lalu. Dan di sini pun Shiki terlihat terbang sambil membawa kotak harta karunnya. Yang benar saja ternyata Kapten John dan Ganzo mereka masih hidup di bagian sini. Yang lagi-lagi bukankah sangat tidak mungkin ya seorang bajak laut Rox yang memang seharusnya sangat-sangat kuat sekali akan langsung dikalahkan dengan cukup mudah, terutama Kapten John oleh ledakan begitu saja langsung matikan, rasanya tidak mungkin yang langsung terbukti di chapter ini. Cuma mungkin pertanyaan kita masih sama nih, dimana kita tahu ya untuk Ganzo dan untuk Kapten John pasti mereka mati karena buah iblisnya nanti dimakan oleh orang-orang selanjutnya. Tetapi apa yang membuat mereka mati di insiden God Valley? Yang apakah Oda akan memperlihatkan? Kita tunggu saja. Yang sini pun kita melihat kembali lokasi dari Eva, Ginny, di mana mereka sedang memarahi Kuma karena sudahlah Kuma, kau sudah terlalu banyak menolong orang. Yang terlihat di sini pun Kuma sudah cukup kecapaian karena mungkin dia sudah menggunakan buah iblisnya dengan sangat banyak. Yang di sini pun tetapi Kuma masih berkata, bisa jadi masih ada orang yang bisa aku selamatkan. Dan tepat ketika berkata seperti itu,
Kuma melihat seseorang lain yang sedang berlari. Dan ternyata Rox yang pasca beradu dengan Newgate pun yang nggak tahu nih Newgate keadaannya seperti apa, tetapi di sini yang jelas Rox berhasil kabur sampai ke lokasi istri dan anaknya. Di sini pun Eris istrinya langsung membuat kesimpulan, jadi kau sudah kalah. Maafkan aku, ini semua kesalahanku. Kau harus menghadapi mereka untuk menolong kami, walaupun kau belum siap sama sekali. Yang sebentar-sebentar, bukankah pernyataan yang sangat-sangat menarik yang diucapkan oleh istrinya, yaitu Eris di bagian sini? Yang coba nih kita analisis mendalam dari kata-kata Eris, apakah kita bisa menggali hal yang lebih menarik lagi? Yang sebenarnya ini bisa jadi cukup panjang bahasnya, tapi nggak apa-apa kita bahas di sini aja, karena sekalian masih masuk di bagian review. Di mana Eris, istrinya pasti tahu betul ya kemampuan dan apa yang dimiliki oleh suaminya alias Rox ini, di mana kesimpulan pertamanya adalah, jadi kau kalah. Apakah Eris mengetahuinya? Karena melihat wujud Rox yang sudah berubah seperti itu. Yang apakah dia mengetahui hal ini pasca melihat semua yang terjadi kepada keluarga Devi yang lain yang diubah sebelumnya menjadi Domireversi? Itu satu, tetapi ada kemungkinan kedua atau kesimpulan kedua dari kata-kata Eris ini. Apakah dia juga tahu kekuatan Imu, makanya dia bisa menyimpulkan kalau Rox kalah karena dia tahu Imu memiliki kemampuan untuk mengubah orang menjadi iblis seperti itu. Yang apakah berarti alasan Domireversi bisa berefek pada seseorang adalah selama orang itu kemampuannya masih ada di bawah Imu, makanya sebelumnya Eris bilang, jadi kau kalah. Yang berarti dari sini bisa dibilang kemampuan Rox masih ada di bawah Imu. Yang ini pun sangat masuk akal sekali ya, karena ketika Rox datang kemari Joyce, Rox tidak melakukan apa-apa, langsung membunuh Imu di tempat karena dia tahu tidak mungkin bisa membunuhnya karena kemampuannya masih di bawah. Yang ini pun akan nyambung dengan kata-kata Eris selanjutnya yang akan kita bahas juga. Ya walaupun kita masih nggak tahu sih apa parameter di bawahnya, tetapi kata-kata Eris sebenarnya bisa membuka misteri hal tadi. Karena lihat nih kata-kata setelahnya dari kata-kata Eris ini, maafkan aku, ini semua adalah salahku. Kau harus menghadapi makhluk itu, dating. Yang lagi-lagi ini kata-katanya sangat menarik, dating ya. Dimana Eris berkata Imu seakan-akan dia bukan manusia karena Ting ini lebih ke arah monster yang bentukannya tidak tahu itu apa. Eris melanjutkan, kau harus menghadapi makhluk itu untuk menolong kami. Yang untuk hal ini pun konteksnya sudah kalian pahami dengan jelas ya, karena kita sudah mendapatkan poin ini dari Rox langsung sebelumnya. Ya buat yang lupa, dimana Rox pun datang jauh-jauh dari Hachinosu ke God Valley. Yang jangan lupa ya, dia bukan datang untuk harta karun dan Shaki seperti bajak laut yang lain, yang bahkan Roger pun datang untuk tujuan hal itu, tetapi Rox sendiri memiliki tujuan berbeda, yaitu untuk menolong anak dan istrinya. Yang di sini cukup jelas ya konteks menolong yang dikatakan oleh Eris, karena Rox terpaksa datang untuk menolong dirinya dan anaknya. Dan di sini pun perhatikan lagi kata-kata Eris selanjutnya, walaupun kau belum siap. Yang bukankah ini sangat menarik sekali kalau kita pahami bagian sini dengan kata-kata kau kalah, itu bukankah menjadi sangat masuk akal sekali ya, karena alasan Rox kalah karena dia belum sepenuhnya siap, dan itulah yang menyebabkan dia bisa terefek oleh Domireversi. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan adalah apa yang sebenarnya sedang Rox siapkan? Apakah mungkin dia memiliki semacam jurus untuk kasarnya mengcounter kemampuan Domireversi dari Imu ini? Yang ini bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik dan mungkin bisa mega teori terpisah jika nanti akan coba kita bahas. Tapi ya oke lah, kita lanjut dulu pembahasan untuk reviewnya. Di sini pun Eris memutuskan untuk lompat ke laut dan berenang saja karena dia tidak ingin membiarkan klan Devi semuanya berakhir di sini. Dan tepat saat itu pun angkatan laut menyadari ada datangnya mereka dan langsung menembak meriam tanpa babi bu sama sekali. Yang menariknya waktu tersebut sangat berdekatan sekali dengan tebasan Rox yang akan mencapai ke anak istrinya ini. Tapi jujur ini bagian yang paling merinding parah karena kita langsung melihat momen luar biasa di satu bagian ini. Ya benar, Kuma yang sebelumnya melihat seseorang dan ternyata orang itu adalah Eris dan Teach ini yang dalam jangkauan penglihatan Kuma, yang tahu-tahu dia muncul melompat dan menghilangkan kedua orang itu dengan Nikyu Nikunominya. Yang di sini pun Kuma langsung menggunakannya kepada dirinya dan puff, mereka semua selamat karena Nikyu Nikunomi dari Kuma ini. Yang wah, ini gila banget sih karakter Kuma, definisi luar biasa sekali. Dimana satu aksi di satu chapter yang dia lakukan benar-benar menjadi game changer luar biasa untuk One Piece di masa depan. Yang baik lagi, Kuma definisi real MVP mau dimanapun dia berada. Di God Valley dia real MVP, menjadi ayah pula dia menjadi real MVP, ayah terdabes yang ada di serial One Piece.
Wah, Kuma ini sangat-sangat gila sekali. Seorang bocah Buccaneer yang menjadi korban dari budak yang bahkan bisa menjadi sosok penyelamat luar biasa yang gak aneh juga, dia dijuluki sebagai Hand of Liberation. Ya, walau Kuma memiliki kisah yang sangat tragis yang kita dapatkan, yang sejujurnya Kuma pun bisa dibilang salah satu kisah paling sedih yang ada mungkin seantero manga atau anime yang pernah saya baca. Tapi ya oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kuma yang ini GG parah untuk Kuma di chapter ini, bahkan di keseluruhan dari kehidupannya. Dan mungkin bagian menarik nih, hilangnya dua orang itu bersamaan dengan ledakan dari meriam, dan Imu yang melihat dari jauh sepertinya tidak sadar juga ya. Yang kalau dugaan saya sepertinya Imu pun tidak ngeh atau tidak sadar apakah Teach dan juga istrinya mati atau tidak karena bersamaan dengan ledakan meriam dan juga tebasan dari Rox ini. Makanya dia hanya terdiam dan langsung menyuruh perintah baru kepada Rox, atau dia memanggilnya Devi, untuk membunuh semua orang yang ada di pulau. Dan mungkin buat kalian yang nggak sadar, tebasan Rox yang sebelumnya tidak mengenai siapa-siapa pun itu berdampak ke kapal angkatan laut yang berada di range dari tebasannya, karena terlihat ya kapal angkatan laut hancur bersamaan dengan ledakan meriam tersebut. Di sisi lain pula di sini Garp yang sudah dipanggil oleh angkatan laut ditanya kapan kau akan kembali, dan Garp pun menjawab, sudah aku bilang kalian pergi saja dari sini, berapa lama kalian akan diam menunggu. Yang ini pun sama dengan Roger, dia pun ditelepon oleh nakamanya dan dia pun menjawab dengan santuy, aku baik-baik saja, beritahu aku kalau semua orang sudah berada di kapal. Yang di sini kita melihat ya Rox sedang membantai orang-orang lain seperti perintah Imu sebelumnya yang ada di dalam pulau. Namun sepertinya Roger dan Garp yang sadar akan hal tersebut pun langsung berteriak sambil mengeluarkan hakinya. Kesinilah kau Rox, dan yang ini pun sangat gila sekali sih, panel kecil tetapi sangat menarik untuk gambarannya. Dimana momen Garp, Roger bersama yang berhadapan dengan Rox di mode iblisnya yang sejujurnya ini sangat keren sekali. Namun ya sayang sekali karena panelnya hanya kecil sekali di bagian bawah. Coba Oda menggambarnya versi besar lebih keren lagi. Garp pun sini aja berkata, apa-apaan perubahanmu itu? Dan Roger juga sama, aku tidak akan membiarkanmu mengejar keruku. Di sini pun kita melihat ya Imu yang bingung karena Rox tahu-tahu berhenti dan pindah ke lokasi dari Roger dan Garp. Dan di momen itu pula Roger dan Garp bingung karena tiba-tiba mendengar suara yang memanggil nama mereka. Roger bahkan sampai memegang telinga dengan bilang, hah, suara apa ini? Dimana untuk Garp dia terlihat lebih kalem ya, dan terlihat di sini ekspresi Rox yang sambil menangis. Ya benar, dia berkata yang sepertinya Rox pun menggunakan voice of all things-nya, yang ternyata dari sini semakin terkonfirmasi kalau Garp pun memiliki hal tersebut yang sama seperti Roger, karena mereka bisa mendengar kata-kata dari Rox melalui mungkin semacam telepati atau voice of all things lah mungkin sebutannya. Di sini pun Rox berkata, kumohon bunuhlah aku, dimana Roger dan Garp pun hanya bisa tersentak mendengar hal tersebut, dan mereka pun langsung bersiap untuk menghadapi Rox yang juga Rox langsung menyerang ke arah mereka. Dan chapter berakhir dengan kata-kata dari narator, klimaks dari insiden God Valley, yang wah, bukankah chapter yang luar biasa? Oke, kita masuk ke bagian sesi analisis, tapi tarik nafas dulu karena ini chapter yang sangat-sangat wadaw sekali. Dimana banyak juga kan momen tarik nafas yang kita dapatkan di satu chapter ini, terutama berbagai misteri yang keluar dan bahkan momen-momen kecil aksi tipis tapi sangat oke juga. Ya berarti dari sini sepertinya prediksi kita salah terkait pertarungan antara Roger, Rox, dan Garp. Tapi ya sebenarnya nggak 100% salah juga sih, karena ada momen-momen yang lagi-lagi tidak kita inginkan benar-benar terjadi di sini. Terutama sebelumnya kita belum bahas ya terkait tidak ada irisan sama sekali antara Rox, Garp, dan Roger untuk saling bunuh. Plus juga kita mendapatkan Newgate, Big Mom, Kaido yang ternyata ikutan di awal, yang makin membuktikan orang-orang top tier ini di lautan sebenarnya bisa dibilang mereka memiliki musuh yang sama, yaitu pemerintah dunia yang dan bukan untuk saling membunuh satu sama lain seperti itu. Ya Kaido aja yang udah ngehiatin Big Mom di sini, tetapi ternyata terlihat juga kan kalau Big Mom masih perhatian pasca Kaido dihajar oleh Rox seperti itu, dan bahkan bilang kepada Rox, bukankah kita adalah teman? Yang berarti memang serespectful itulah bajak laut Rox, dan juga Rox ini sendiri dia bahkan dipercaya oleh semua nakamanya, yang sebenarnya setelah mendapatkan flashback Rox melalui Herald ini, ya saya bisa bilang kalau Rox bisa menjadi karakter yang sangat respectful sekali. Bahkan saya pun bisa dengan berani bilang kalau Rox bisa menjadi karakter terbaik di serial One Piece ini untuk masalah world buildingnya. Karena apa coba? Kita tidak melihat ada hal buruk yang pernah dia lakukan dari flashback kali ini. Dia bahkan awalnya bukan seorang bajak laut, dia ini cuma sekelompok aja lah yang bersama Newgate dan lain-lain, yang bahkan sebelumnya pun dia pergi sendiri ke Mary Joyce yang tidak bersama siapa-siapa. Yang bahkan cara dia untuk membentuk kelompoknya saja bersama Newgate Shiki di awal itu pun dia tidak mencuri kru dari orang lain, tetapi dia melakukannya secara fair dari permainan Devi Backfight yang juga kita ketahui
ketahui, dimana kalau dia menang, dia mungkin mengambil orang-orang tersebut yang dia kalahkan. Makanya bukankah setelahnya pula, Shiki, Newgate, dan mereka-mereka yang lain tetap setia berada di bawah Rox? Karena lagi-lagi, Rox memang serespectful itu, dan selain itu pun kita mengetahui kalau Rox sosok yang sangat kuat, makanya orang-orang semakin respect kepada satu karakter ini yang jangan lupa ya, ketika dia masih sendiri datang ke Mary Joyce pun, dia sudah bisa membunuh satu orang admiral yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sepanjang serial One Piece ini. Yang dari situ pun pastinya nakamanya semakin berkembang dan dia menjadi sosok yang lagi-lagi sangat respectful oleh siapapun. Hachinosu, negeri terbengkalai pula, bisa dia kuasai dan menjadi lebih tertib. Plus bukankah Rox sendiri mengikuti aturan Shark ini saat Roger datang yang tidak bisa asal beradu. Jadi rasanya kebangsatan yang mungkin kita melihat dari sosok anaknya yaitu Teach tidak kita lihat dari ayahnya yaitu Rox ini. Ya walaupun mukanya terlihat sangat barbar dan sangat mengerikan, tetapi dia sosok yang sangat-sangat respect sekali. Yang bahkan kalau mau bilang siapa karakter yang paling well built oleh Oda, ya lagi-lagi saya bakal bilang Rox ini yang bahkan melebihi Roger. Toh jangan lupa kita juga udah pernah mendapatkan flashback dari Roger sebelumnya yang sangat jauh jika dibandingkan dengan Rox saat ini. Hanya saja dia mungkin bisa dibilang cukup sial karena langsung berhadapan dengan Imo. Ya memang sebenarnya beda juga sih tipenya di antara Roger dan juga Rox, dimana jangan lupa Roger adalah full bajak laut, dia hanya fokus terhadap harta karun, tetapi Rox ini fokus ke arah perubahan dunia. Lagi-lagi beda ambisi lah di antara keduanya, terutama untuk Garp lah ya, jangan ditanya karena dia ini adalah seorang angkatan laut yang sangat-sangat berbeda dengan keduanya. Makanya dari hal ini saya bilang nggak ada irisan nih yang harus ngebuatnya saling bunuh di lautan ini. Makanya dari cara Rox manggil Garp dan Roger yang kita dapatkan pun, bukankah cukup jelas juga kalau orang-orang ini saling respect satu sama lain. Yang bahkan sebelumnya Rox pun pernah berkata terkait Garp karena dia ini sangat bodoh karena mau-maunya berada di angkatan laut, karena dia pun pasti sangat membenci pemerintah ini. Yang lagi-lagi itulah trio di kita, Devi, Monkey, dan Gold yang akhirnya harus berhadapan dengan takdir yang tidak berpihak kepada mereka. Ya lagi-lagi semuanya hanya karena ulah pemerintah dunia sialan alias Imo dengan Domi reversinya yang benar-benar membuat kata-kata Sengoku semakin lebih terlihat benar, karena ya memang terjadi seperti itu, tapi faktanya jauh lebih dalam dibandingkan yang terlihat secara luar. Dan benar juga sih, mereka berdua ngehentiin Rox karena kemampuan super OP aneh yang lagi-lagi kita nggak akan membahas lebih lengkap terkait Domi reversi. Karena terkait hal ini sudah kita bahas di review chapter lalu yang ya kenapa orang sekali Rox bisa terkena hal ini. Yang aneh aja, dan itu pun sudah kita bahas juga. Dimana ada juga nih yang bilang di komen chapter sebelumnya, karena mungkin bang, Rox ini ada kegelapan dalam tubuhnya, makanya bisa terefek oleh hal seperti itu. Yang bukankah semua manusia pasti ada sisi gelapnya yang nggak mungkin full terang 100%, full pure baik, nggak mungkin. Yang kalau kayak gitu seharusnya semua orang tetap aja pasti bisa kena Domi reversi. Tapi ada juga nih yang komen yang cukup menarik, ada yang bilang, bang, katanya hal ini hanya bisa diefekkan ke tanah kelahirannya aja. Yang memang bisa sih, walaupun mungkin alasannya cukup kuat, dan kenapa harus tanah kelahirannya? Apa yang membuatnya berefek seperti itu? Lagi-lagi untuk kali ini memang kita masih belum tahu alasan dan kemampuan Domi reversi seperti apa. Tapi mungkin masih yang lebih masuk akal adalah dari kata-kata alasan dan Eris sebelumnya dia katakan, yang dia tahu kalau Rox kalah karena dia belum siap. Karena baik lagi nih, kekuatan SOP ini yang bisa mengontrol makhluk terkuat kalau dia pakai ngelakuin apapun, bukan nggak bisa dibilang Imo ini sangat kuat dan bisa mengontrol dunia dengan sangat-sangat easy sekali. Dan bahkan nih, jangan lupa satu poin penting yang mungkin dilupakan oleh banyak orang, Imo nggak ada di tempat saat dia melakukan Domi reversi ini, alias jangan lupa Imo hanya merasuki tubuh Saturn yang ada di God Valley, tetapi tubuh Imo asli pasti masih ada di Mary Joyce. Yang dengan hal ini pun dia masih sekuat itu. Yang lagi-lagi pertanyaan kita adalah seberapa kuat Imo di wujud aslinya, makanya bisa melakukan hal seperti ini. Yang ini pun sebenarnya nyambung nih dengan misteri yang dikatakan oleh Rox di satu chapter ini, terkait dia yang bilang sebelumnya kalau Davy Jones dan Joy Boy adalah dua orang yang berbeda, dan jika iya maka semuanya sebenarnya semakin menjadi masuk akal. Dimana Joy Boy yang dikenal sebagai bajak laut pertama, karena di era dulu bisa dibilang Joy Boy ini ya seperti karakter Luffy lah yang kita dapatkan di era sekarang. Dia hanya ingin menjadi sosok yang meliberate orang-orang dari penindasan, dan dia pun hanya ingin bebas dan berkelana kemanapun di lautan, persis banget seperti yang Luffy inginkan sekarang. Dan Davy Jones dikatakan kalau
dia adalah raja dunia ini sebelum Imo, Paul Imo pun sangat menentang kata-kata tersebut karena dia merasa Davy Jones tidak pernah menjadi seorang raja. Bukankah ini menjadi semakin menarik dan semakin cocok juga nih dengan masing-masing role tiap karakter yang ada di One Piece, di mana Luffy akan menjadi ya being Luffy aja lah, dia menjadi sosok yang bebas seperti apa yang diinginkan, dan tentu saja lawannya yang juga sudah kita bahas di video sebelumnya, kalau Teach lah yang akan menjadi sosok paling penting juga nih karena dia mewarisi darah klan Davy dan memiliki masa lalu kelam langsung terhadap Imo, yang kemungkinan besar dialah yang akan menjadi pengganti dari Davy Jones dan menjadi raja dari dunia ini. Tuh jangan lupa impian Teach persis sama seperti ayahnya untuk menjadi King of the World atau raja dunia ini. Walau mungkin untuk Teach dia lebih ekstrim ya karena dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya tersebut. Ya tapi at least dari satu chapter ini kita dapat beberapa misteri luar biasa sih terkait insiden Void Century, namun tetap masih menjadi satu pertanyaan kita. Sekuat apa Imo kalau Davy Jones dan Joy Boy bertarung bersama masih belum kuat untuk mengalahkannya? Makanya bukankah waktu kita melihat mural di Elbaf yang sangat luar biasa itu, dan kita pun melihatkan Imo sendiri melawan seluruh aliansi itu udah kayak what, ada seseorang yang ternyata memang sekuat itu, dan gimana cara ngalahinnya? Karena jangan lupa sosok Nika itu hanya menjadi satu bagian kecil dari full aliansi yang ada ketika melawan Imo. Yang ini apakah Oda akan memberikan satu karakter yang sangat-sangat OP yang lagi-lagi sebenarnya ya lagi-lagi saya kurang suka dengan ini seperti itu, tapi ya lagi-lagi buat kalian gimana, coba tuliskan di kolom komentar. Karena bukankah dengan hal seperti ini kita masih makin nggak tahu nih kapan One Piece akan tamat dan akan dibawa sepanjang apa lagi oleh Oda untuk ceritanya. Nah tapi oke lah, mungkin itu aja untuk satu review video kali ini. Kalau mungkin dibilang ada banyak yang bisa dibahas, tentu saja ada banyak banget yang mungkin bisa kita ambil poinnya dan jadikan video terpisah untuk bahasan lain. Tapi ya seperti biasalah, kita akan coba-coba dulu apakah mungkin sempat untuk membuat video teori lanjutan Megatori seperti yang sebelumnya dibahas di video ini. Tapi kita nilai dulu untuk chapter ini yang nggak perlu ibu lagi, langsung 10 dari skala 10. Satu chapter yang sangat luar biasa, banyak misteri baru terungkap, Kuma drill MVP, Rocks, Gap, Roger yang wah ini gila banget. Dan di sini juga saya mau menyampaikan kalau saya sendiri sedang mengembangkan satu channel YouTube lain, tetapi untuk bahasanya sangat jauh dari peribuan, yaitu saya membahas tentang investasi dan saham. Dan buat kalian para ibu-ibu yang mungkin udah mikirin uang atau mungkin sudah pusing dengan kehidupan dan ingin belajar lebih banyak lagi tentang investasi, bisa lihat untuk channelnya yang linknya akan saya simpan juga di deskripsi video. Nah oke, itu aja untuk video kali ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.